keluarganya kental ya? Tapi jarang ketemu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu baru nih. Betul, akhirnya kita berjumpa lagi. Iya. Ya, di acara Sobi Priok, sharing ngobrol informasi terkini bareng Insan Priok. Oke, Mas Wahyu dan Mas-mas semua nih, kita manggilnya Mas-mas aja ya, masih muda kan. Oke, sebelum kita mulai nih Mas, diskusi kita pada hari ini, saya mau ingetin buat Sobi-sobi Priok semua, jangan lupa untuk subscribe, like, komen akun YouTube Indonesia Power Priok Pomu dan di-share ya, dan aktifkan notif lonceng di akun kalian supaya update terus nih informasi terbaru dari kita. Betul sekali, Chris. Nah, kita udah scheduling udah lama banget nih. Betul, sibuk Bintang tamu kita sekali. ini. Bener banget Mas. Menyibukkan diri. Sudah ada di list sejak lama, Sudah tapi lama. baru alhamdulillah kita dapat waktunya ini hari ini. Permintaan langsung dari dulu Pak Yunus nih. Sampai Pak Yunusnya Sudah tidak lagi di Priok. Itu udah setahun yang lalu. udah lama banget ini. Lama ya. Akhirnya kita dapet jadwalnya juga nih, Chris. Betul, hari juga. Nah, Mas Wahyu, sebelum kita bahas nih hari ini materi seru apa nih yang mau kita sharing bareng, kita kenalan dulu kali ya. Ya, sebelum kenalan kita kasih salam dulu nih buat Oke. teman-teman Sobi Priok. Gimana salamnya? Salam sehat, Salam semangat, dan bahagia. Kurang kompak nih, ulangi nggak? Sekali lagi ya, Oke sekali ya, lagi. kita coba lagi ya. Ya, Sobi Priok, salam Salam sehat, semangat, bahagia. Oke, lanjut. Dengan Oke. siapakah gerangan? Wahai Iya. mas-mas Biasanya kalau ini. bintang tamu kita tuh ada nama panggilannya Betul. sendiri-sendiri ya, unik-unik Kita ya. kenalan dulu. Nama artis ya. Nama artis. Iya, iya. Nama panggung nih, Nama nama panggung, panggung di nama sini. Ini partner saya, nama panggungnya Mas Wai. Mas Wai. Kalau Mas di sini Wai. saya panggilnya Mas Wai. Mas Wai. Why? Dan sebelah saya Siska. Siska, Sis Friska. Oh, Gini aja. gitu. Iya. Siska panggilannya. Iya, betul. Iya. Boleh nih, siapa nih? Kita bisa panggil siapa? Mungkin dari yang senior, Dulu sih. Iya. Ayo kasih. Paling senior dulu. tapi wajahnya mirip ya. Asli Sunda. Asli Sunda. Iya, Sumuran. Nggak tahu yang lebih tua yang mana nih. Kalau dari wajah kelihatan Bang Oleh. Iya, benar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagja, saya di sini sebagai supervisor di pemeliharaan instrumen dan kontrol Blok 3. Oke, ada Kang Oke. Bagja. Salam andal, saya Solih Iskandar dari Supervisor Pemeliharaan Listrik Blok 1-2. Oke. Oke, biasa dipanggil siapa, Mang? Dipanggil biasanya kalau teman-teman biasanya manggil Kang Bagja. Kang Bagja. Kang Bagja. Kita panggilnya Kang Bagja. Kang gitu. Bagja, baik. Kalau nama beken saya Mang Oleh. Mang Mang Ori, Ori. aku udah punya nama bukan Udah mau begitu. Terkenal di belakang. Dari ujung ke ujung terkenal. Berarti Aja emang manggil Mang. udah orang-orang terkenal. Berarti orang Jawa ya kalau Mang ya? Salah. Bukan. Tukang bakso. Orang Sumatera. Orang Sumatera dipanggilnya Mang. Oh, iya. Oke nih, Mas Wai ini hari ini kita mau sharing ngobrol tentang apa nih? Tema kira-kira? kita kali ini karena yang kita hadirkan teman-teman dari pemeliharaan. Betul. Tema kita eksekusi pemeliharaan. Wah, itu sebuah hal yang baru tuh, apalagi buat saya ya, teman Iya. yang ada di administrasi. administrasi gitu ya. Jadi bisa tahu nih kira-kira apa sih teman-teman pemeliharaan ini ngerjain apa aja sih gitu ya. Betul. Oke. Target-targetnya seperti apa gitu. Nanti kita diskusi bareng, tapi santai. Iya, betul. Santuy. Santuy. Jadi kalau eksekusi pemeliharaan itu apa ya? Hal yang sangat vital di Oh, Oh, membangkitkan oke. tuh. Karena tanpa pemeliharaan resiko breakdown pada peralatan Pak Wahyu, Bro Wahyu. Mas Wai. Mas Wai. Mas Wai. Mas Wai. Gitu. Mungkin dari Pak Kang Bagja gimana terkait pemeliharaan nih? Jadi sebenarnya kalau secara umum Iya. pemeliharaan itu kan dibagi 3 ya. Ada Apa yang tuh? berdasarkan waktu, namanya time based maintenance. Yang Oke. kedua itu ada berdasarkan kondisi, namanya condition based maintenance. Ada yang tanpa perlu dipelihara, namanya run to failure (RTF). Nah, turunannya banyak lagi. Misalkan time based itu ada preventive maintenance, ada overhaul. Overhaul itu ada tipe C, tipe B. Kalau di blok 3 itu ada CI inspection, ada turbine inspection, ada major inspection. Terus ada kalau condition maintenance ya bisa seperti corrective maintenance. Terus ada condition directed. Kalau RTF itu tanpa pre-maintenance, misalkan lampu
lampu-lampu ini kan kalau udah mati baru kita ganti, jadi tanpa pemeliharaan. Oke. Itu namanya pre-maintenance atau RTM. Langsung berarti ya. Langsung. Masa Jadi kalau pakai. rusak baru diganti, nggak usah dipelihara gitu. Oh. Serusaknya aja. Selesai masa pakainya habis udah ganti gitu ya. Oke. Kan kalau saya dengar tuh di pemeliharaan banyak divisinya berarti. Betul, Ya. tadi ada kontrol instrumen, tadi Ah, Mang Oli iya. dari Listrik, listrik, ya. ada juga mekanik, Mekanik, ya. ada. Nah, terus ada lagi rendal pemeliharaan gitu ya. Betul. Nah, masing-masing tuh tugasnya apa aja sih, pembedanya gitu? Iya. Betul. Kalau secara hierarki pemeliharaan ya yang ada di sini gitu ya. Hmm. Di bawah MHAR itu ada yang ada divisi rental hard dan inventory, ada divisi outage yang mengurusi overhaul ya, itu. Kemudian ada divisi pemeliharaan sendiri yang mana tadi bagi ada listrik, instrumen dan mekanik ya. Oke. Nah, fungsi dari rental sendiri itu yang merencanakan pemeliharaan. Jadi dari mulai setahun nanti ada turunannya per bulan, monthly, kemudian ke weekly dan ke POD, plan POD of the apa day. Oh. Plan of the day. Jadi Target harian. jadi turunan dari setahun ini turun terus sampai ke ketemu sampai jadwal hariannya gitu. Harian. Mas Wai. Sampai Seperti itu. eksekusi ya. Itu dari rental har ya. Juga terkait pengadaan di inventory ya, untuk material dan sebagainya. Nah, kami di pemeliharaan ini sebagai eksekusinya. Jadi Oke. pelaksana dari perencanaan yang dilakukan oleh rental har. Kami Oke. eksekusinya. Scheduling dari teman-teman dari pemeliharaannya langsung ke lapangan Itu gitu. melaksanakan yang di schedulekan oleh. Kalau dari rental har. tupoksinya nih kan, kalau yang awam nih kayak teman-teman administrasi kayak saya nih ya Mas ya, dari kayak instrumen, dari listrik, mekanik itu part bagian masing-masingnya itu yang membedakan apa gitu job desk masing-masingnya. Nah, ini. Nah, Oke. ya kan? Jadi Misal dari instrumen dulu, instrumen. Nah, Instrumen. Jadi Apa gini, tuh? sebenarnya kita peralatan instrumen itu, jadi kalau di pemeliharaan itu ada 3 ya, mekanik, listrik, sama instrumen. Tuh. Nah, yang paling berat itu adalah mekanik, pekerjaan paling berat, karena dia itu perlu tenaga yang besar. Nah, dia tuh pompa-pompa, misalkan terus palep dan sebagainya itu mekanik. Yang kedua listrik. Listrik itu adalah menurut saya adalah pekerjaan paling berbahaya. Karena dia itu kalau salah sedikit kita nyambung kabel, misalkan generator, trafo, itu bisa terjadi ledakan. Nah, yang paling ringan sebenarnya adalah instrumen. Yang paling ringan kerjaannya, tenaganya. Tapi yang paling pusing juga. Kenapa nih? Pusing. Kenapa paling pusing? Karena dia pertama ngurusin sesuatu yang tidak kelihatan. Dia ngurusin sinyal. Jadi instrumen itu kalau ada sensor-sensor, misalkan kalau kita ya ada sensor temperatur gitu, itu pekerjaan instrumen. Ada sensor misalkan level, terus ada proteksi untuk melindungi si peralatan itu sendiri, misalkan turbin. Turbin itu banyak sekali sensor-sensor untuk memproteksi turbin. Misalkan sensor temperatur, sensor vibrasi, sensor speed. Jadi jangan sampai turbin yang kita pelihara itu bisa terjadi katastrofik atau kerusakan yang bisa berakibat tidak berproduksi gitu ya. Kalau saya dengar tuh peralatan instrumen tuh kecil-kecil tapi nilainya Ya. gede banget ya katanya. Tahu aja Bang. Luar biasa. Memang kalau instrumen itu karena dia akurasinya paling bagus ya ibaratnya. Terus sensitivitasnya paling bagus, dia harganya paling besar juga. Makanya meskipun kecil tapi harganya kadang-kadang lebih mahal daripada Orang yang kelihatannya perawatan. besar Gitu. gitu. Iya. Gimana mulai ada tambahan? Kalau listrik itu selain motor-motor, generator, trafo, apalagi yang Betul. Jadi pada intinya tadi seperti yang disampaikan sama Kang Bagja bahwa di instrumen itu kan lebih ke tegangan kecil ya, tegangan rendah ibaratnya gitu ya, milivolt itu di bawah 24 lah ya. Nah kalau artikel itu kebanyakan sistem dengan tegangan rendah 220 volt AC/DC ya, sampai ke tegangan tinggi seperti trafo itu ya. Trafo di kita itu tegangannya dari 15,75 kV di step up ke 150.000 kV. Itu blok 1 2 ya. Nanti yang blok 4 tuh kalau nggak salah 500 kV kok. 500 kV. Lebih besar lagi gitu ya. Nah, kenapa tadi disampaikan oleh Kang Bagja bahwa sangat berbahaya di listrik, paling resiko ya tadi karena ketika ada short gitu ya, short circuit itu bisa menyebabkan ledakan yang sangat hebat lah. Makanya Ngeri juga. kita perlu apa ya? Perlu orang-orang hebat yang ditaruh di situ. Mas. Ya, dan emang orang-orang hebat yang bergabung di Priok. Yang sudah kita panggil nih Iya, orang-orang hebat. ini salah satu perwakilan
perwakilan orang-orang Iya, hebat gitu kan ya, betul. kita paham. Nih kalau boleh tahu udah berapa lama Kang Baja di instrumen? Berdua. Saya itu sebenarnya dulu Mas Fei tahu ya. Jadi pertama kali saya 2004 itu di operator DOP di alat bantu, terus jadi operator GT, dan 2012 saya baru pindah ke instrumen. Jadi kurang lebih 10 tahun. Genep nih 10 tahun ya. Instrumen. 10 tahun. Jadi totalnya saya 18 tahun lah. Wah, luar biasa. Baru 18 tahun. Iya iya. Baru. Kalau saya mungkin masih junior ya. Mungkin Oke. baru 8 tahun di sini. Baru 8 tahun juga ya. Belum lama. 8 tahun. 8 tahun di langsung ke ini ya. Listrik ya. Saya tulen dari Tulen, OJT lahir sampai di sekarang. listrik akhir sampai sekarang. Betah banget ya. Asli Jakarta semua ya? Bukan kalah betah sih, mungkin karena mau nerima nih yang lain. Karena divisi lain kan Kenapa semua. pun? Nolak dulu. Tidak. Oke, kan berarti kalau untuk pekerjaan yang tadi yang disebutin ya, itu untuk timing jam kerjanya tuh seperti apa? Apakah sama seperti kita nih teman-teman gitu yang kita 8 jam kerja? Itu sama kayak operator. Jika dibutuhkan baru kita lembur atau gimana? Untuk jam kerja sendiri di pemeliharaan tuh kita termasuk apa ya, karyawan non shift ya. Oke, Masuk jam 7 pulang jam 16. Oke. Cuman ada Kenyataannya gitu. ini ngomongin standar ini dulu ya. Iya, standar Seharusnya dulu ya. administrasinya. Realitanya nggak gitu. Nah itu di belakang lah ya. Jadi di luar jam kerja tadi kita ada tim standby piket dari jam 16 sampai jam 22. Kalau instrumen sampai pagi kan? Sampai pagi, jam 22 sampai jam pagi. Jadi 24 jam harus ada terus. Oh berarti mekanik, instrumen dan listrik beda-beda tuh ya? Beda-beda. Kalau listrik sama mekanik itu sampai jam 10 dia piketnya. Kalau instrumen aja yang sampai pagi. Kenapa tuh? Karena Ngebedain tuh kenapa? instrumen itu kadang-kadang kalau setar itu kan subuh. Hmm. Nah, ketika subuh itu kalau ada gangguan, orang instrumen itu yang biasa pertama dipanggil. Iya. Kenapa tuh? Karena gangguan itu kadang-kadang yang tahu sinyal yang tadi yang gaib-gaib itu adalah orang instrumen. Tahu errornya di mana Iya. kira-kira gitu. Jadi yang pertama menganalisa instrumen, makanya instrumen 24 jam harus ada. Kalau listrik sama mekanik mungkin karena dia kelihatan ya, dia kelihatan mungkin mekanik, jadi mungkin sampai jam 10 aja. Nah, kalau instrumen karena setar, kadang-kadang kita akan start stop nih, 1-2. Jadi ketika subuh atau malam itu ada pekerjaan, orang instrumen itu harus ada. Oh, Beda. ya. Di pembagian waktunya tuh masing-masing orang udah ada yang ngatur sendiri atau gimana kan? Kalau di kita itu memang ada schedule-nya ya. Jadi tiap yang piket itu pegawainya itu berapa orang. Kalau instrumen kan 3 orang yang piket. Cuma aktualnya kadang-kadang kalau lagi overhaul kayak gini, misalkan di blok 4 lagi overhaul, dia kadang-kadang ada yang nggak pulang-pulang atau kalau ada gangguan. Jadi beberapa kali kita ya mulai ya, kadang-kadang sampai seminggu nggak pulang gitu kalau ada gangguan. Seminggu. Karena memang ya kita kan dituntut supaya recovery cepat ya. Kalau maintenance itu dituntut untuk pas recovery. Kalau untuk operator dia adalah pas eksekusi. Jadi bagaimana bisa eksekusi cepat dan safe dan aman. Kalau maintenance bagaimana cara untuk memulihkan kembali misalkan unit kalau ada gangguan. Nah, beda lagi sama engineering. Kalau engineering kan dia perlu namanya pas rekomendasi. Jadi dia perlu rekomendasi yang cepat. Nah, yang terakhir itu adalah dia harus tepat. Jadi tidak hanya cepat, tapi harus tepat rekomendasi, eksekusi, sama recovery-nya. Gitu. Sama kayak ini kita yang baru ya, cepat, tepat, akurat. Sesuai ya. Sesuai itu. Sesuai. Padahal saya nggak nyontek gitu. Yel-yel baru gitu ya? Iya, yang baru. Jadi kalau di kita itu ada 3 F, 1 T. Apa tuh? Apa tuh? Pas recovery, pas eksekusi, pas rekomendasi, dan tepat sasaran. Mantap. Tapi kalau keluarga gimana Kang ditinggalin sampai Iya. seminggu gitu? Nah, itu. Jadi Di sini kita gimana? jadi dibilang Permisi. Tahu kan? Aku nggak pulang gitu Jadi katanya. kalau awal-awal saya nikah itu lumayan. Oh udah nikah ya? Oh. Kirain masih bujang masih yang ini nanyain. Bercanda Mas Main. Jadi kalau dulu awal-awal nikah itu emang agak apa ya, untuk meyakinkan istri gitu ya, terutama ya agak sulit lah ya buat lebih ditinggal kalau gangguan seminggu, gitu. kalau sepeda keluar gitu kan lebih lama lagi. Tapi lambat laun karena kita ngasih pemahaman ya kepada keluarga kita
bahwa kita dikerja di sini itu pembangkit itu sebagai selain bekerja ya untuk nyari penghasilan ya, itu sebagai ibadah juga ya, karena melistriki bumi pertiwi ini kan, dimanfaatkan buat masjid, hajat orang banyak lah gitu ya. Akhirnya keluarga pun menerima ketika kondisi kita lagi gangguan tengah malam. Bahkan saya pernah saya tuh Mas Wai, Siska baru nyampe rumah jam 9 malam. Itu kondisi hujan loh. Ke Bekasi ya, ke rumah, ditelepon gangguan, balik lagi saya, kondisi hujan pula tuh. Balik lagi sini. Belum sempet itu tuh ya. Belum sempat. Baru nyampe rumah. Baru parkir masa. Parkir. Telepon ada gangguan. Tempornya gangguan berikut atau apa saya lupa ya. Cuman intinya ada gangguan yang harus saya balik kantor. Lagi langsung. Saya balik lagi sampai subuh saat itu. Tapi alhamdulillah karena istri sudah kita berikan pemahaman, ya, akhirnya ya tahu kondisi kita lah, jadi lebih. Nah ini terima. Buat trik-trik juga ya, yang teman-teman pemeliharaan yang masih muda nih, ini kasih trik-trik nih sama teman-teman senior kita. Masih muda, apalagi masih muda. Masih jomblo. Masih belum berkeluarga. Yang belum berkeluarga. Nanti pas sudah berkeluarga siap jadinya. Gimana Kang Bagja? Ada trik lain? Komunikasi tadi yang pertama ya. Komunikasi. Jadi sebenarnya kalau memang mau biar menerima, kita harus obrolin komunikasi dari awal gitu. Jadi pekerjaan kita itu karena kita 24 jam operasi, makanya kita harus siap 24 jam juga. Jadi jangan kaget ketika nanti misalkan kalau yang mau menikah dan pekerjaannya di pemeliharaan, kalau ada pekerjaan ditinggal terus, ya dia harus siap. Gitu. Jadi yang pertama, tip and triknya, yang pertama kita harus ngasih penjelasan kepada istri kita ya, atau calon istri kita. Nanti kalau misalkan kita menikah, jadi pekerjaan kita itu ngapain gitu. Karena kita di pembangkit listrik ini 24 jam itu. Kalau di pemeliharaan 24 jam juga kita harus siap untuk dipanggil. Kita kasih pengertian dari awal supaya jangan sampai menyesal gitu. Jadi kita kok ditinggal terus misalnya. Kadang-kadang kan kita mungkin kadang 2 hari, kadang 3 hari, pernah juga seminggu nggak pulang-pulang gitu ya, nungguin unitnya sampai online. Yang kedua, ya memang kita harus jadi pekerjaan kita niatkan untuk ibadah, karena kita kan pembangkit listrik ini menerangi ibaratnya hajat hidup orang banyak. Nah kalau hajat hidup orang banyak, ibaratnya kita jadi, kalau kita niatkan ibadah jadi amal jariah buat kita. Nah yang ketiga, kalau di pemeliharaan itu banyak ilmu yang bisa kita dapat sebenarnya. Beda mungkin Mas Wai sama saya kan pernah di operator. Jadi kalau operator tuh ilmunya itu aja. Nah kalau yang di pemeliharaan banyak hal yang bisa kita pelajari. Gitu. Ini kekurangan sama kelebihan di divisi lain. Ini Menghadapi hal baru terus kan. seru ya sebenarnya Bro ya. Challenging. Siska mau ikut coba? Enggak. Saya nanti melihara apa gitu. Enggak bisa. Melihara ya. Melambat. Memelihara. Tapi kalau nggak salah dulu tuh ada ya Kang ya, pegawai perempuan nih Sis, yang kerjanya di pemeliharaan. Ya, oh bener, iya, betul. dulu ada Teh Maya ya. Ada Teh Maya, Teh Una, Ada Bu Dewi ya? Iya, Bu Dewi, ada Bu ya. Dewi. Tapi mereka 24 jam juga. kadang mereka kalau ada gangguan pernah ngikut juga beberapa kali kan sampai nggak pulang gitu. Ya pernah mungkin diprotes juga sama suaminya. Saya cuma pulang-pulang. Ya mungkin itu jadi apa ya? Jadi pertimbangan tersendiri. Jadi pertimbangan. Jadi banyakan cowok sekarang ya. Bisa kalau perempuan yang nyariin ke bapaknya aja, anaknya juga nyari. Oh iya, siap. Nah dari kerjaan yang segitu, target pencapaiannya sebenarnya apa sih, goals dari pemeliharaan nih? Okay. Goals pemeliharaan ya. Jadi ibaratnya gini ya, Mas Wai punya kendaraan ya, motor ya. Nggak punya, dia nggak punya. Mobil berarti ya, mobil ya. Punya mobil. Jadi katakan punya mobil lah ya. Artinya kan ketika mau dipakai itu harus siap untuk digunakan. Ya. Jangan sampai berangkat kerja ban bocor, wah telat dong gitu kan ya. Nggak dicek ya? Juga ketika sedang di jalan jangan sampai gangguan atau breakdown yang jadinya mogok gitu kan. Kurang lebih pemeliharaan seperti itu filosofinya. Jadi kita itu merawat peralatan agar siap untuk dioperasikan dan ketika beroperasi andal. Oke. Gitu. Itu kurang lebih simpel seperti itu. Ada teman dari kamu? Kalau turunannya banyak. Jadi sebenarnya kita tuh
memelihara mesin ya. Ah. Ada gas turbin, ada steam turbin ya. Kita pelihara bagaimana caranya gas turbin atau steam turbin kita dari pemeliharaan dari overhaul ke overhaulnya itu aman seperti itu. Sama dengan kita punya mobil atau punya motor, dari jarak servis A ke servis B itu nggak ada kendala. Overhaul itu seperti servis motor udah Iya, sampai kilometer iya, berapa di kayak servis. Seperti itu. Mungkin tambahan kalau terkait ini kos mungkin ya, biaya ya. Dengan pemeliharaan kita bisa menekan pengeluaran yang lebih besar. Ya, karena kan kalau suatu peralatan tanpa dipelihara itu bisa menyebabkan breakdown. Apalagi kalau katastrofik ya. Ya. Itu bisa kosnya sangat tinggi sekali. Makanya fungsi pemeliharaan itu untuk supaya tidak terjadi hal demikian. Untuk menekan kos juga sih kurang lebih seperti itu. Betul. Iya ya. Jadi kita tuh punya kontrak manajemen ya. Kontrak manajemen itu tuh ada EAF, ada SDOF, terus ada Effort. effort. Nah kalau EAF itu equivalent approval factor. Jadi kesiapan unit kita ketika dioperasikan itu berapa persen. Terus ada namanya SDOF, shutdown outlet failure. Jadi berapa kali shutdown outlet frekuensi. Jadi berapa kali unit itu gangguan dalam satu semester atau satu tahun. Terus ada effort, equivalent fast outage rate. Jadi berapa lama? Nah, ketika berapa lama tugasnya pemeliharaan adalah bagaimana kita bisa pas recovery. Jadi bisa segera memperbaiki unit yang gangguan. Ya. Itulah fungsinya pemeliharaan. Jadi effort jangan sampai lama-lama. Jadi gangguan itu ketika ada Target gangguan, juga ya. betul. Jadi kalau Mas Waya sama asisten nemu orang peliharaan lagi makan di jawara kan, Iya. tiba-tiba angkat telepon berangkat, ditinggal makanya, berarti ada gangguan nih. Pokoknya tiba-tiba hilang. Berarti ada gangguan. Iya, ada gangguan. Betul, ada gangguan. Kalau kita lain, klik Kan hilang. tadi harus pas respon tadi recovery yang tadi seperti itu. Masya Allah ya, emang masing-masing bidang tuh punya ininya. Challenge-nya masing-masing. challenge-nya Iya. Tuh. Oke. Apalagi nih sis? Tadi kan kita udah banyak tuh sharing-sharing tuh. Nah, kita bicara nih Mas, kan tadi udah sedikit terbongkar ya suka dukanya seperti apa. Tapi di samping suka duka ada nggak pengalaman yang bikin Kang Bagja atau Bang Oli itu langsung pengalaman atau yang berkesan lah selama di pemeliharaan gitu? Apa pengalamannya yang berkesan gitu, yang bikin titik bikin kayak oh ternyata pekerjaan gue tuh mulia, atau oh ternyata ini apa, atau ada nggak satu Apa jangan-jangan malah satu titik, aduh gue nyesel di pemeliharaan enggak ya? Enggak ya? bisa jadi. Bisa jadi. Apa? Ada nggak pengalaman Pernah apa ingat gitu? terkait blackout Dari Mang Oli lah, mulai dulu. blackout tanggal 4 bulan 8 2019 2019 kalau saya yang Iya, satu ya. iya. Nah, yang sampai mati seharian itu. Nah, itu. Di situ benar-benar saya merasa bahwa pemeliharaan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Iya. Saat itu Pulau Jawa hampir sebagian besar ya Pulau Iya, Jawa betul. padam ya. Betul. Orang-orang pada teriak, yang punya kolam ikan tiap hari pada rame kan, pada mati. Pada rame-rame beli Iya. jet set itu Kita kan doain, sampai doain. habis. Heeh. Kita sama istri nggak bisa komunikasi dan lain sebagainya. Di situ kita sangat, saya sangat ini ya, ini ya, apa namanya, terenyuh lah ya gitu, bahwa kita sebagai pemeliharaan itu sangat dibutuhkan ketika kondisi seperti itu terutama. Artinya kalau kita saat itu abai ya, artinya kurang cepat dalam recover, itu bisa berlarut. Ya. Saat itu saya ingat banget tuh, karena saya lagi di sini saat itu, blackout jam 11.55 kalau nggak salah, pas tanggal 12 ya, saya lupa tuh, jam segitu lah. Priuk itu udah bisa bangkit di jam 16 kalau nggak salah ya. Jam 5 tuh udah 4 jam udah bisa bangkit. Oh itu termasuk cepat ya? Range cepat ya? Cepat. Karena apa? Saat itu Priuk mati semua, kita nungguin tegangan dari luar Oke. untuk ngebangkitin unit kita. Karena Priuk ini tidak memiliki black start unit. Jadi butuh tegangan dari luar untuk start unit. Saat itu kita dikirim dari Muara Karang kalau nggak salah, buat black start itu ya. Line charging kita bisa start. Itu jam 4 tuh udah bisa online kita saat itu. Bayangkan kalau saat itu Priuk tidak bisa online, maka unit lain pun kemungkinan bakal lama lagi. Mundur lagi semuanya. Karena dengan Priuk udah bangkit, otomatis bisa ngirim listrik kan Iya. ke jaringan, itu dipakai buat unit lain buat start dan sebagainya. Nah, itu saya sangat merasa pemeliharaan sangat-sangat dibutuhkan di situ. Itu pengalaman dari Kang Oli. Gimana kalau
Kang Bagja nih pengalamannya? Sebenarnya banyak ya, cuma kadang-kadang ada cerita lucu juga di Blok 3 itu. Jadi Blok 3 itu mungkin satu-satunya unit yang punya namanya fuel gas compressor. Gas compressor itu cuma di Priuk mungkin. Nah, ketika fuel gas compressor itu hampir tiap hari itu ada gangguan. Jadi ada di kita itu ada sensor namanya sensor vibrasi. Vibrasinya tinggi gitu. Selama kurang lebih berapa bulan gitu. Gangguan, terus ada pernah di rating juga. Nah, di rating juga sampai diibaratkan sama teman-teman operator itu ketika kita menjaga FGC sama dengan menjaga buaya gitu. Jadi siap-siap diterkam aja kita. Nah, itu jadi apa ya? Jadi suatu tantangan buat kita. Dulu MH-nya memang Pak Yunus ya. Pak Yunus itu memang terbilang berani juga, dia berani ambil risiko. Udah daripada kayak gini terus selama 6 bulan kita kan deg-degan terus nih. Kalau gangguan FGC ini otomatis beban gas turbin itu pasti turun di rating. Yaudah kita perbaiki aja. Itu akhirnya kita shutdown selama 3 hari. Kita mekanik, listrik sama instrumen untuk membetulkan FGC itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang FGC itu aman. Yang tadinya kita ketar-ketir kayak jagain buaya gitu. Setelah diperbaiki sama kita bareng-bareng ya, itu suatu pengalaman yang tidak bisa ternilai. Iya. Ada pembelajaran di Ada situ. pembelajaran sih. Berarti itu ada sesuatu yang dikalahkan juga ya? Ya, Dari segi operasionalnya ya? itu Di shutdown dulu 3 hari, tapi setelah itu bisa aman. Betul. Daripada kita jagain unit yang Deg-degan terus gitu. deg-degan terus gitu. Itu hampir pernah sampai 100 kali ya Bang. Jadi namanya RCO ya. Ada 2 FGC, ada lead dan non lead gitu. Ini CO terus karena vibrasinya tinggi. Di operator udah ketar-ketir aja. Trip di siapa nih? Trip dari ke siapa? Trip dari ke siapa? Iya. Sampai kayak gitu. Akhirnya ya, untungnya sih keputusannya cepat dan tepat. Di recovery sendiri akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Kalau sampai 100 berarti seminggu berapa kali CO tuh ya? Iya berapa kali makanya. Kan ketar-ketir ada. Iya. Untungnya sih aman gitu. Untungnya aman. Alhamdulillah ya. Putusannya pas. Oke, kita lanjut nih. Dari suka duka, kita sukanya, tadi dukanya kali ya, apa gimana? Dukanya tidak seperti duka Apa ya? pembelajaran. Sukanya apa nih sukanya? Pasti ada sukanya. Pasti ada dong. Oh, sampai ngerasa pemeliharaan nih Betah nih. betah nih. Aku love banget nih. Ayo yang lain pada kesini gitu. Jadi kalau di pemeliharaan kalau menurut saya sih memang karena waktunya lebih banyak jadi second home, rumah Asik. kedua kita. Rumah kedua ya. Second Oh, home. jadi gitu. Jadi rumah kedua kita itu karena sering kumpul bareng-bareng jadi bisa dianggap sebagai satu keluarga, Iya. satu keluarga pemeliharaan. Karena sering ketemu, malah kadang-kadang lebih lama Lebih ketemu sering. sama teman gitu. Daripada sama keluarga ya. Daripada sama keluarga, memang dramatis juga. Jadi ya gimana lagi? Jadi lebih suasana kekeluarganya lebih enak. Iya. Yang kedua, kalau ada hal yang baru di pemeliharaan itu lebih cepat respon. Jadi kalau ada gangguan, semuanya bareng-bareng. Kalau kita istilahnya keroyokan ya. Keroyokan. Kalau ada gangguan kita bareng-bareng. Mungkin kalau teman-teman di operator cuma satu shift doang. Kalau Iya. kita enggak sampai berapa shift kadang-kadang nggak pulang-pulang ya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Itu mungkin sukanya. Kalau Keluarga. dukanya ya karena nggak pulang-pulang itu. Kekeluargaannya kental. Kental, ya. Tapi jarang ketemu keluarga. Ada plus minus ya. Iya. Kalau Bang Oleh nih, apa nih sukanya? Mungkin dari saya suka. Tadi duka ya sekarang suka lah ya. Di pemeliharaan ini ya kurang lebih sama dengan tadi Pak Bagja sampaikan ya. Di luar itu di pemeliharaan ini kesempatan kita buat mengeksplor itu lebih luas ya dibanding yang lain menurut saya. Untuk sisi teknikal mungkin ya seperti itu ya. Karena di pemeliharaan sangat terbuka dengan perkembangan teknologi yang baru seperti ada EBT ya, kita bisa lebih belajar banyak di situ kan ya terkait sistem dan sebagainya. Kemudian apa ya? Ya itu untuk menantang lah ya. Oh. Kadang-kadang kan dengan orang itu ada yang tertarik dengan hal-hal yang menantang dan Tantangan, adrenalin suka lah ya. tantangan, Betul. adrenalin yang Jadi nggak mudah jenuh. Iya benar. Ada juga orang yang pengennya nyaman aja gitu ya. Ada yang nyaman.
kebetulan ya saya nggak tahu ya gimana tuh proses rekrutmennya orang-orang SDM hebat juga ya, bisa menempatkan orang-orang ini nih orang yang nggak mudah jenuh gitu, orang yang sering suka tantangan sebagainya Taruh di hari itu. Iya. Saya apresiasi juga sama yang rekrutmen gitu ya, hebat mereka. Oh, ini orangnya santai nih kalau di sini udah nyaman ya selesai di sini. Itu mungkin Mas Bay, Siska. Oh, jadi suka-suka challenge gitu. Iya, Mas. suka tantangan. Berarti suka naik gunung juga ya? Saya suka naik gunung. Suka naik gunung. Ikut ini ya, di Peripan ada ya? Oh saya nggak ikut. Apa tuh? Proximity. Iya, proximity. Saya naik gunung pakai mobil. Ah, camper ya? Camping ceria. Camper lah. Camping. Iya, camper. Nggak, kalau saya nggak suka naik gunung tuh. Mungkin karena apa ya? Naik gunung rumah ntar. Kan? Ada waktu yang sedikit tuh lebih baik berkumpul sama keluarga gitu ya. Iya. Yang penting mah saya cuma pesan aja, jangan sampai sedih kalau ngelihat temennya apa namanya sakit dibanding ngelihat istrinya yang sakit. Lebih sedih ke teman dibanding istri. Enggak kalau Salah ya. enggak kalau ke temen yang sakit wah. Kalau temen yang sakit mungkin pikirannya gini, wah nambah nih. Wah. Nambah kerjaan. Wah gitu. Justru kita itu di hari itu terutama kami ya sebagai supervisor ya, artinya kan mengelola teman-teman di bawah kami ya. Kami itu harus bisa menjaga komposisi tim lah, baik dari ritme bekerja, kondisi kesehatan mereka juga perlu kita perhatikan ya. Karena ya namanya sebuah tim ya, ketika salah satunya tumbang misalkan ya itu mengganggu ikutan tim sendiri gitu. Berarti di samping itu juga jadi seorang supervisor lebih peka juga sama teman-teman, lebih care lagi lah sama teman-teman. Bahkan kita sampai nanya kondisi keluarganya gimana dan sebagainya gitu ya. Ya itu ya udah tugasnya seorang ini lah. Leader ya. Leader. Iya. Oke. Harapan nih. Sekarang harapan. Nah, kita berbicara harapan. Harapan ke depannya lah. Maksudnya untuk teman-teman di pemeliharaan ini harapannya mau pengen seperti apa gitu. Mungkin bisa dari teman-teman atau mungkin dari diri ya, harapan diri sendiri Atau bahkan ke depannya. untuk Priok ini Ya, atau Indonesia bisa. Power. Indonesia. Silakan mungkin dari Kang Bagja. Kamu dulu ya. Kalau saya sih berharap ya, yang pertama tuh kita kan kebanyakan di Priok itu sekarang generasinya zilenial ya. Udah bukan milenial lagi ya. Bukan milenial ya, Udah Z gitu ya. Z. Oh, milenial jadi. Oh, itu Mas Wai. Iya. Jadi Mas Wai masih muda banget. Saya 97 kan? Luar biasa. Jadi kita tuh, kalau saya kan angkatan transisi ya, jadi angkatan gak jelas gitu. Kalau kebanyakan angkatan milenial itu, dia kebanyakan memang teknologi untuk misalkan cara bahasa Inggris, PowerPoint dan sebagainya memang bagus. Tapi kalau mereka misalkan pengalaman memang agak kurang. Jadi mereka itu diperlukan sebenarnya tantangan untuk mau untuk kotor-kotoran, karena di pemeliharaan itu tidak terlepas dari kadang-kadang kita kotor-kotoran yang mulai ya. Ini bisa pada buat oli ini. Iya. Jadi mungkin ke depan, mungkin saya berharap nih teman-teman ini lebih eksplor lagi ya, terutama yang di pemeliharaan, untuk mencoba gitu, untuk mencoba sesuatu yang belum bisa. Misalkan kita kalau di saya ada namanya kalibrasi PIGP misalnya, atau kalibrasi untuk bahan bakar gas gitu. Kita coba gitu, jangan cuma nyatet doang atau cuma teori doang, karena yang kita butuhkan kadang-kadang pengalaman. Kita pernah ngalamin ini, pernah mencoba ini, tapi memang ada plus minus. Kalau angkatan yang dulu mungkin generasi X ya, generasi yang tua-tua mungkin dia itu prakteknya banyak, teorinya kurang. Nah kalau sekarang yang angkatan milenial ini mungkin teorinya banyak, tapi mungkin pengalamannya yang kurang. Nah kalau saya itu nggak pintar dua-duanya, angkatan transisi itu, jadi teorinya kurang, prakteknya kurang, jadi seneng kalau saya. Kalau angkatan transisi Suka begitu ya, mereka banget. Angkatan transisi emang kayak gitu biasanya. Padahal ini guru saya dulu, Bro. Guru BOP ya. Guru saya. Oh, yang Biasanya sih begitu. Jadi ya berharap Berani mencoba intinya berani kan ya. mencoba. mau belajar loh, belajar. Karena kesuksesan yang tadi saya bilang ya, ada pas recovery, pas eksekusi, sama pas rekomendasi itu dua. Kalau di pemeliharaan itu, yang pertama itu
kita bisa manage SDM, yang kedua kita bisa manage spare part. Hmm. Jadi kalau kita punya peralatan, kalau ada kerusakan, barangnya ada, tapi si orangnya itu tidak kompeten. Nah, iya. Bagaimana cara masangnya? Hmm. Ada satu lagi, orangnya kompeten, tapi barangnya nggak ada. Sebenarnya strateginya dua di dunia itu, manajemen SDM sama manajemen spare part. Harus berimbang ya. Harus berimbang. Oke, dari Kang Olik ya, Mang Olik. Mungkin ya kita coba flashback ke belakang karena saya kebetulan waktu masuk itu sempat ketemu dengan generasi pendahulu ya. Asik. Yang sekarang udah pensiun. Asik sih, generasi pendahulu. Ini betul yang disampaikan oleh Kang Bagja bahwa yang perlu kita contoh dari generasi pendahulu itu adalah disiplin mereka ya. Ya, betul banget. Disiplinnya sangat bagus dibanding yang milenial saat ini gitu ya. Contoh. Misalkan dalam menata ruangan aja, mereka itu kan, Kehadiran, ya pasti jauh loh kalau dibandingin waktu saya masuk ke sini ke Priuk ya 2013 lalu, masuk ke jangankan ke ruang listrik gitu ya, baru masuk ke kantor ini aja area Priuknya bersih gitu kan, tertata gitu ya. Belum terus kemudian kita coba masuk ke ruang listrik, saat itu listrik terkenal bahwa juara 5S ya. Juara 5S terus berkali-kali. Terus berkali-kali. Itu rapi banget dulu. Mungkin Priska belum pernah Belum. tahu bengkel lama ya. Iya, betul. Itu rapi banget. Itu saya melihat orang dulu itu bahwa mereka itu dalam kesehariannya disiplin. Ketika setelah menggunakan tools, dia taruh kembali ke tempatnya dengan catatan tools itu bersih. Oke. Jadi nggak dipakai kotor, taruh enggak dia lap dulu sampai bersih. Kalau hilang tools itu kalau belum ketemu suruh nyari zaman dulu ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa kita adopt buat di kita sebagai generasi milenial ya, hal-hal yang baik dari senior. Budaya itu ya, budaya. Di Tuh, Yes. kalau milenial ya bener tadi Pak Kang Bakti ya, untuk knowledge nggak usah ditanya lah ya. Dengan keterbukaan informasi melalui internet dan sebagainya, kita bisa lebih berjelajah di dunia maya terkait ilmu-ilmu gitu ya. Seperti itu. Mungkin ya rangkuman dari itu semua ya akhirnya kita harus kan kompetensi ada knowledge, skill dan itu attitude ya. Ya, betul. Nah, saya rasa untuk orang yang masuk ke Indonesia Power, saya pikir untuk knowledge dan skill itu udah pasti bagus. Sudah mumpuni ya. Sudah mumpuni, nggak mungkin di bawah rata-rata, nggak mungkin. Tapi yang terakhir itu yang perlu kita bentuk adalah attitude ya. Karena kita skill bagus, knowledge bagus, tanpa attitude nol, itu ya. Gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Berarti attitude, Ya, mau itu belajar. di mana-mana itu harus attitude dulu ya. Ya, betul. Poin ya. Satu. Ya. Oke. Kayaknya orang beradab dulu baru berilmu. Iya. Betul? Ya. Alhamdulillah nih ya udah Iya. di penghujung waktu kita. Gak kerasa. Gak kerasa. Panjang banget. Tahu-tahu udah 2 jam nih. Panjang ya. Tapi jadi dapat insight banyak nih kita Insight nih. banget. Sobi-sobi Mudah-mudahan Priok ya. pasti dapat Ya, insight. apalagi yang teman-teman yang junior, ini dapat banget. Pokoknya betul. harus nonton ya, Pris. Di mana, Pris? Nontonnya? Bisa Priok di akun YouTube Indonesia Power Prokom. Iya. Tadi banyak loh dari tips sampai berumah tangga, tips mengelola rumah tangga, tips mencari jodoh, bekerja, semua lengkap. Ada Mungkin semuanya. saya boleh nanya Iya. sekali kali ya ke sama presenter nih. Iya, boleh. Tips Aduh, deg-degan. iya Mas Bay pertama ya. Karena Iya. saya kenal sebagai bisnismen ya. Oh, ini sibuk. Sibuk ya? Bos kita ini juga sibuk. Iya. Mungkin tips buat kami dalam mengelola keuangan seperti apa, Mas? Waduh, itu sesi mungkin ya. sendiri ya. Panjang gitu. Sedikit kulitnya aja. Mengelola keuangan gimana nih Mas Wai? Sebagai pengusaha muda yang ada di koran gitu. Udah masuk koran dan Gimana tuh? Iya, biasa kalau itu tuh ketika kita mendapat penghasilan, apalagi tambahannya bonus ya terutama tuh, itu biasanya kalau saya disisihkan untuk gimana caranya untuk diolah kembali uang itu, jadi diusahakan. Tidak jadi diam di tempat. nggak dihabiskan dengan waktu itu. Biasanya kadang orang langsung habis tuh ya, kita dapat itu langsung habis gitu. Nah kalau saya disisihkan dulu tuh, semisal 10%-nya itu udah kita sisihkan untuk planning usaha kita. Jadi nggak hanya ditabung mendep enggak ya? Enggak. Diputer gitu ya. Iya, cari cara gimana caranya untuk diinvestasikan, bisa diinvestasikan atau dibuat olah usaha. Saya mau iklan gimana? Ingatnikah.com. Iya.
Ada dua, Jangan lupa. Nanti punya anak, punya saudara mau bikin undangan, ingat nikah udah. Oh, Ada dua. ada dua lagi. Berkahniaga.id. Anda ingin cicil-cicil yang lain? Berkahniaga.com. Iya, biar lebih berkah. amin. Mas, Jadi- ini nanti sponsornya Berkah Niaga ya. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah Oke. kita udah ngobrol panjang kali lebar, udah banyak banget insight-nya nih. betul. Pasti banyak banget informasi-informasi terbaru nih buat sobi-sobi Betul. Priok yang nonton ya pada Iya. hari ini. Mungkin yang terakhir nih Mas, mungkin dari Kang Bagja atau Mang Oli nih mungkin boleh nih sedikit salam-salamnya nih atau semangat ya buat betul. teman-teman pemeliharaan yang mungkin menyaksikan atau mungkin buat keluarga yang di rumah juga Oh, iya. bisa juga. Jangan lupa juga ngajak nih teman-teman untuk terus ngikutin Sobi Priuk ini Betul. ya. Tentunya informasi yang teman-teman kasih kan, luar biasa. Kita nggak tahu ya, ya Betul. sis kayak Betul. dari yang nggak tahu nih tentang pemeliharaan apa, ini sampai ngelotok Sekarang sekarang tahu. asik. Luar biasa ya. jadi tetap nggak kesana nih, nggak pengen. Bukan jadi pengen ya. Bukan jadi pengen ya. Jadi nggak pengen gitu. Ya Ya, mungkin. gimana? Mungkin dari Mang Oli? Saya dulu ya. Iya. Iya. Mungkin apa ya, buat teman-teman di tim pemeliharaan ya, khususnya pemeliharaan listrik, umumnya semua pemeliharaan di Priuk gitu ya, tetap semangat karena emang tugas kita di pemeliharaan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kita hadir, tetap hadir gitu ya, tetap semangat karena udah menjadi tanggung jawab kita. Jangan lupa untuk selalu taat menggunakan APD karena sebagai itu ya, Safety pelindung buat kita ya. APD itu seperti itu. Berikutnya buat keluarga pegawai mungkin ya. Oke. Buat istri Tetap aku, semangat untuk menunggu para suami. Karena di pemeliharaan ini kebanyakan ambil semua lah pria nih ya. Iya. Jadi Oh, ini boleh juga nih nanti di share ke keluarga ya, Iya. biar tahu nih sebenarnya kalau kesah kita di sini gimana. doakan kami selalu agar tetap sehat selamat ya, sehingga pulang ke rumah kondisi sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin. Mungkin yang terakhir ya, untuk semuanya tetap semangat, sehat, selamat. Oke, mungkin Kang Bagja. Dari Oke, kalau dari saya ya pesan untuk Sobi Priuk ya, Iya, terutama di pemeliharaan. Yang pertama, terus berusaha, terus jangan takut untuk mencoba, terus jangan lupa bahagia. Betul. Jadi jangan sampai kita itu mencoba kerja di sini nggak pulang-pulang tidak bahagia. Oke. Nah, itu untuk yang di sini. Terus untuk keluarga ya, mungkin dengan adanya podcast ini bisa tahu lah keluarga kita. Jadi kerjaan kita tuh ngapain gitu. Jadi Ada jangan wadah. sampai ada kecurigaan kalau kita nggak pulang-pulang. Kirain kita- kemana gitu ya? Iya, kita mengabdi buat menerangi Nusantara. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tambahan dari saya. Boleh, silahkan. Karena kita udah 2 semester berturut-turut ya dapat masker ya. Wah, alhamdulillah. Iya. Satu. Satu ya. Iya. Iya. Nah, tahun semester 1 kita dapat emas. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di pemeliharaan khususnya atas effortnya yang sangat luar biasa. Apresiasi dari kami. Tetap semangat, semoga berkah buat kita semua. Amin. Amin. Wow. Karena kalau Positif sekali ya. kalau kita emas semua dapat ya. Iya. Kita emas Seluruh siapa nih? Priuk ya. Emas apa nih? Iya. Mas Wai. Oke. Oke. Salam dulu ke sobi-sobi Priuk. Kita salam tadi ya, salam. Oke, kita mau salam. Eh, Oke, dipandu dong. ya, Sobi Priuk. Priuk.